punya fleksi, kira-kira segmen lumbar mana yang lebih tengah, atas atau bawah? Bawah. Oke. Jadi semakin dia fleksi, maka semakin tengah. Sekarang kita testing apakah fleksi lebih banyak. Mana panasan? Dekat. Beberapa case, kalau misalnya kalian lihat, pasien posisinya agak sedikit badannya diangkat, ada celah. Makanya bisa kalian maksimalkan dengan pasien ini fokus di sini. Nah, jadi ini hanya untuk tarik. Misalkan kalian mau nambah fleksi, jadi gunakan kaki dan tangan. Misalkan obgesnya dia sedikit cuma di bagian atas sini. Ya rasanya. Wis, enak. Langsung ada efek Mungkin. Tekanannya hilang bang. Jadi awalnya di lubang 45. Memang biasanya lumbar tapi lumbarnya rotasi di bawah biasanya. Nggak bisa tekan jadi yang lebih apa namanya? Nah, ini untuk mobilisasi general kuncinya adalah sebenarnya posisi pasien terlalu pegang, saya hanya menurunkan pasien. Jadi buat HMP. kita nggak gunain tenaga, kita gunain badannya kita. Jadi ini narik. Dan ini pun saya nggak narik gini ya. Jadi gunain berat badan saya. Ketika saya posisi nah ini baru saya tarik. Ini ya. Mengikuti. Karena kalau kalian gini, kalian ngangkat gini, nah pertama ini nggak stabil, yang kedua kita force-nya tinggi. Jadi better pegang, kalian ke bawah, nah kalian tinggal miring. Nah. Misalkan nanti ini mobilisasi. Sebenarnya kenapa tadi saya tanya kenapa kok nggak flex dan sebagainya? Karena mayoritas dia range-nya yang paling besar. Karena Artinya mungkin pada case-case tertentu yang dia ekstensi. Nah, waktu posisi gini aja nih, di 90 derajat sudah terjadi flex. Jadi ini yang membantu di segmen. Oke, sekarang dan pasiennya terkuras, saya nggak tahu ya preferensi tiap orang harus lebih besar. apa ya. Jadi intinya kita adalah sedikit bergeser ke sini. Nah, jadi bulkingnya erector span itu kita kunci. Syukur-syukur kalian bisa membawa bulkingnya ini ke lateral. Nah, artinya kalian sudah melakukan soft tissue dulu. Maksudnya teknik untuk soft tissue untuk menggeser erector span-nya sedikit ke lateral. Efeknya apa? Efeknya adalah misalkan erector span-nya dia tidak di posisi awal tapi di posisi yang kita manuver, dia sudah ada harapan kita adalah untuk efek relaksasi. Makanya orang-orang misalkan mau massage saja dia hanya dibawa ke lateral. Kenapa kok nggak medial? Karena di sini kan spinosus, jadi kepentingan. Jadi space jaraknya untuk apa mobilisasi ototnya dia sedikit lebih sempit, jadi nggak optimal. Jadi better ke lateral. Handling kita adalah ke arah sias. Ini orang kadang geli atau apa? Ya. Langsung praktek. Masih bagus ya refleksnya. Misalkan karena nanti di perusahaan sarpen saya mau ngeraih pasien dulu ya, kita pegang langsung gini dulu, tempatkan terus. Ini sias, agak tenang. Jadi ada di tonjolan sini ada sias, gunakan, nah, bawa sedikit ke belakang. Nah, sampai yang di bawahnya kan posisinya gini, posisi tangan. Sampai area sini ada penekanan dari sias. Ketika saya hanya pegang sini ini nggak terlalu maksimal, tapi ketika saya dorong ke sana, nah ini ada tekanan di tangan saya. Tekniknya adalah yang satu lurus kaki kanan atau kaki kiri bebas, karena biasanya handling ini digunakan ya. Jadi kalau mobilisasi ini dekat. Sini sebenarnya bisa, tapi badan saya kan rotasi nih, jadi nggak optimal. Better dekat. Nah, yang satu di belakang satu kaki. Ini cara mobilisasi saya hanya memindahkan berat badan saya ke kaki belakang. Jadi tidak fokus di tangan saya harus gini, tapi sedikit tekanan, ini tarik. Nah, saya mindahkan berat badan. Nah. Dan ini bisa dilakukan sampai tolak.
artinya torakal bagian bawah. Misalkan mau sini, nah bisa. Itu pun juga bisa. Beberapa teman-teman di manual melakukan, saya nggak narik, karena kalau saya narik berat kan, jadi memindahkan berat badan saya sedikit rotasi. Misalkan kalian mau sedikit mobilisasi ya hanya gerakan. Kalau saya narik, nah ini narik. Tapi kalau saya memindahkan berat badan saya sedikit muter, jadi twisting untuk body position. Ini berarti akan ke lateral. Tekan, dibawa ke lateral, dan ini bisa sampai ke hip. Kalau yang tadi sampai ke torakal, kalau ini ke hip. Misalkan ini SIJ misalkan, SIJ pun bisa, atau hip lah. Jadi trochanter mayor, kalian bisa palpasi. Udah PO ya? Manual atau sleep correction. Kalau kita nggak jeli, hanya observasi tanpa menanyakan, ya semoga sepamaknya. Tapi kalau misalnya kita sudah anamnesis ternyata ada trauma, ada sakit pinggang atau apa, maka ini bisa kita lakukan mobilisasi self correction. Nanti pasien juga diajarkan untuk koreksi secara mandiri juga bisa. Tapi biasanya kita awali terlebih dahulu melihat responnya. Pasien ketika dilakukan mobilisasi nyerinya hilang atau enggak? Kalau misalkan bertambah, stop. Karena ibaratkan spine itu kan tidak normalnya tubuh itu kan nggak ada gerakan lateral sih. Ya kita bisa kayak acak-acak atau kita gini-gini, tapi secara fungsional kita nggak ada gerakan itu. Maksudnya ngapain kita gerakin itu? Iya. Makanya bahunya kita nanti di area ketiak aksila. Di pasien boleh pegang sini, nah, aksila, ini, nah. Ini cuma ini tarik, ini dorong. Nah, jadi bukan dia lateral fleksi enggak, tapi kita sedikit shift. Nah, misalkan case-nya adalah pasien mau diminta ulangan lagi, dia kan shift-nya gini, maka tadinya ini tinggal dorong. Kalau mandiri. Salah mandiri. Ini untuk kasus-kasus nanti kalian ketemu badannya mirip mengurangi HNP atau penjepitan nafas. Jadi ini bukan teknik mobilisasi ataupun manipulasi, tapi position. Ini sana. Jadi misalkan kita lihat, dia adalah posisi untuk melakukan namanya dekompresi di area karena bulging kan di area segmen yang terjadi HNP atau disebutnya dan sebagainya. Nah, posisinya adalah boleh duduk dulu, hadap ke sana. Dia kurang sih. Nah, kita benar posisi. Nah, ini adalah posisi awal. Artinya nanti pasien kan diposisikan seperti ini. Nanti yang tangan kanan di sini, dan tangan kiri terakhir di sini. Nah, sekarang posisi tenggelam. Nah, inilah posisi untuk dekompresi. Kira-kira dekompresi sisi yang mana? Yang kiri atau kanan? Kiri. Sinistra. Iya, sinistra. Nah, jadi kalau ada pasien gangguan akar saraf di sisi kiri, lakukan posisi dia sedikit tengkurap sedikit rotasinya ke kanan. Jadi ini yang untuk dekompresi. Ini posisi apa namanya? Namanya M-car position. Kira-kira berapa lama posisi bisa ditahan? Ya semampunya pasien. 15 menit ya 15 menit. Tapi jangan sampai setengah jam juga sih. Karena takutnya memberikan sensasi pegel dan sebagainya. 10 sampai 15 menit aman. Jadi nanti pasien diajarkan dengan posisi seperti ini. Jadi adalah posisi khusus untuk pasien dengan HNP atau gangguan akar saraf secara ulang. Misalkan kanan kiri bisa nggak Pak? Kanan kiri mungkin bisa, tapi dilihat responnya terlebih dahulu. Karena barangkali ketika posisi ini rileks, tapi ini atau provokasi. Jadi disesuaikan sama pasien. Oke, ada pertanyaan?
Gantung. Gantung awas. Dua-duanya gantung. Oh gantung. Tergantung. Caranya adalah misalnya tadi kan kita terlalu banyak skip. Pak, itu ngiring terlebih dahulu. Nah, tapi ini juga sudah oke. Sekarang ini diangkat. Ini juga diangkat. Ini posisi awal. Sekarang, Pak, kamu berapa? Nah, misalkan ini kan terlalu sebenarnya nggak maksimal juga sih. Ya harusnya misalkan bisa nggak kan? Ini 90 derajat, Pak. 90 derajat boleh atau misalkan ini juga. Kenapa 90 derajat? Karena kita mau kalau misalkan terlalu tinggi jadi pergeseran kan bagus ini makanya kita arah segini tadinya kita kalau ini nah sebenarnya nggak masalah sih kalau mau ditambah fleksi kalau dia enak lebih ke bawahnya boleh juga atau case tertentu pasien agak sedikit geser ke belakang bisa terus case tertentu ini taruh di sisi luar bed misalkan ini kita ngajarin ya jadi bukan untuk apa namanya di rumah waktu di klinik kita bisa stretch bisa makan stretch ini bukan posisi jadi ini posisi untuk HNP harusnya bisa cuma balik lagi kalau dia fusion maksudnya ada operasi spinal facial Iya, dia udah operasi. nah tanyakan aja operasinya operasi apa fusion itu dia tulangnya disatukan Nggak tahu mas. tapi kalau hanya disektomi atau apa aman tapi kalau fusion dia pasti kekunci sensasi oke gimana oke sekarang ini adalah ketika kita melakukan manipulasi pasiennya bisa efeknya berapa persen kalau tadi kan saya bilang memang secara evidence paling efektif kondisi A ya kan secara syarat itu kan satu syarat untuk mendapatkan efek yang maksimal tapi ketika mau melakukan manipulasi juga ada ketentuan-ketentuan yang memang harus terpenuhi artinya pasien harus bisa fleksi hip 90 derajat dia paling tidak bisa internal rotasi kenapa kok internal rotasi karena ketika posisi rotasi ini ada internal rotasi kalau pasien-pasien tertentu let's say misalkan pasien punya THR tahu THR total hip replacement jadi hipnya sendi-hipnya diganti oleh platinum atau saya nggak tahu sih gedesnya apa jadi ganti sendi ada yang ganti sendi lutut total knee replacement ada yang ganti sendi di pinggul total knee replacement mereka nggak bisa internal rotasi maka syarat itu kan tidak terpenuhi maka mungkin tidak akan efektif dilakukan manipulasi sama halnya ketika pasien ada HRT dan dia punya gejala radikuler dari menjaga mungkin nggak akan efektif bisa lakukan manipulasi tapi tidak efektif untuk manipulasi jadi syarat ini untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal minimal ya misalkan dia datang dengan fase 8 ketika dimanipulasi targetnya kita minimal dia dapat ya fase-nya 5 atau 4 jadi teknik menggunakan TNC. nah ini diletakkan di area lumbal kalau misalkan kalian tahu maksudnya ya lumbal 2 sampai lumbal 5 tergantung sih badannya tidak rendah tapi di area lumbal kita selesai ini aturan main untuk lumbal posisinya sedikit 45 fleksi 45 ini boleh 90-an di lumbal itu base pressure atau pressure dasar sebelum melakukan pemeriksaan ini termasuk pemeriksaan juga untuk tahu cek otot multifidusnya atau otot-otot core-nya dia optimal atau tidak aktivasi maksudnya optimal itu kadang dia bisa berkontraksi tapi endurance-nya turun jadi dia nggak bisa tahan padahal secara kita melihat berapa fungsi otot core biasanya
dia itu aktif sebelum otot prime movernya aktif. Jadi dia selalu aktif. Misalnya saya mau gerak membungkuk, jadi dia aktif terlebih dahulu, baru otot-otot flexor kontraksi. Sama halnya nanti mau ekstensi dia aktif terlebih dahulu, baru kita bisa ekstensi. Karena fungsinya dia adalah stability, makanya sebutannya adalah core stability exercise. Menstabilkan segmental sendi secara segmental di area lumbar, area cervical juga. Nah, base pressure di area lumbar itu 40 mili. Oke. Sekarang pasien saya minta untuk mengkontraksikan, jadi menekan itu tadi tidak lebih dari 10. Artinya kalau base-nya 40, targetnya kan ke 5 menit. Sekarang kontraksi ke 50. Terus oke. Sekarang pertahankan. Ini ke bawahin. Iya. Oke. Enggak turun. Oke. Ini ngajak ngomong Pak. Di awal tadi. Kontraksi Nah, sampai 200 sampai kalau 200 terlalu karena kita kontraksi otot core itu 10% maksimal voluntary contraction. Artinya kita nggak butuh kontraksi otot core lebih tinggi. Dia yang penting aktif, bisa maintenance, bisa endurance-nya lebih lama. Nah, ini 50. Status. Saya masuk ke pusat. Normalnya individu yang tidak punya gangguan, dia bisa menahan posisi ini lebih dari 10. Tahan selama 10 detik kalau yang normal. Saya pegang segini sambil di monitor, kontraksi ke 50. Itu perutnya kontraksi nggak bang? kontraksi lah. Jadi dipegang Pak. Ini nggak bang kecil. Kalau Wildan Musuh nggak? bisa lebih badan. Lebih karena apa? Parah ya. Nah, nggak apa-apa sih, 50 aja, 50. Aku cuma ngomong gitu diterusin dong. Bisa 10 detik, misalkan bisa 20 detik atas ya udah aman. Artinya dia bisa maintenance. Pada kasus-kasus tertentu, khususnya di kasus pinggang, dia itu bisa nyentuh ke 50. Tapi untuk mempertahankannya dia gerak-gerak. Indikator di jalur. Artinya aktivasinya dia nggak optimal. Tapi kalau dia bisa 50, stay terus selama minimal 10 detik, dia bagus. Tapi misalkan dia 50 tapi kok naik turun, nah berarti dia ada gangguan di otot core. Maka solusinya adalah pelatihan. Latihan secara bertahap. Oke, tahan dulu aja 5 detik, relax. Tahan dulu 5 detik, relax. Bisa ngejelinkut nggak Pak? Harus maintenance sih. Kalau ibu sudah lemah. Oke, Solusinya. ini bisa dipahami. Ya. Ini kalau misalnya nggak punya pressure diuretik, salah satu solusi alternatif untuk tensi. Karena saya punya murid fisioterapis di daerah Jogja, dia sakit TMJ. Jadi dia TMJ, jadi geser gitu, gara-gara ketawa atau apa. Terlalu tahan di 50, ini angkat kaki gitu. Naik Pak. Nah, artinya dia terlalu over. Kalau dia langsung naik, berarti dia terlalu over. Secara otomatis kita bisa analisa bahwa dia menggerakkan otot-otot yang tidak perlu digerakkan. Harusnya misalkan dia kadang ada yang turun, ada yang naik. Makanya targetnya kita, karena ini kan udah bisa nih. Oke, kita naikkan levelnya. Nah,